بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa huwal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwal mab'us rahmatan lil alamin. Salawatullahi rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la istajaba laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani wa akhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat zuhur Masjid Babu Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kesempatan majelis taklim, majelis zikir kita siang hari ini dengan memanjatkan puja dan puji serta syukur kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikannya yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Wabil khusus yang hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan serta taufik dan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga kita dapat menunaikan salah satu kewajiban kita, salat zuhur secara berjamaah. Semoga Allah menerimanya dan berikan balasan pahala yang sempurna untuk kita semua, ditempatkan dalam timbangan kebaikan di sisinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan, kita haturkan ke hariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati al-aizza rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan dan pengkajian kita di kitab At-Tamhid di syarah kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Fadilat Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Ibn Abdul Aziz Ibn Muhammad Al-Syekh hafizahullah taala sampai di bab yang ke-42. Sejatinya bab 42 ini dan juga satu bab sebelumnya dan setelahnya, di 3 bab berturut-turut berbicara tentang masalah sumpah, tentang masalah bersumpah. Atau banyak kaum muslimin yang terpeleset lisan mereka dalam mengucapkan sumpah serta penyertaan atau mensejajarkan nama Allah Subhanahu wa taala dan kedudukannya sebagai Rabbul Alamin
Rabbul Izzah wal Jalali wal Ikram dengan makhluk. Sikap menyamakan, mensetarakan dan mensejajarkan nama Allah beserta dengan kedudukannya, disejajarkan, disamakan dengan makhluk, merupakan satu bentuk kesyirikan yang telah disepakati oleh seluruh para ulama. Karena kalimat syirik menyekutukan atau juga tasyrik, ya, menyetarakan, mensejajarkan Allah dengan makhluk. Kalau masih teringat dengan pelajaran kita sebelumnya, dengan konsep utama perbuatan syirik ini sebenarnya mudah, Pak. Sangat mudah. Ya. Konsep utama untuk memahami suatu amalan, satu perbuatan masuk dalam kategori kesyirikan, ya, hanya dengan satu dari dua cara. Yang pertama, menaikkan makhluk sejajar dengan Allah Al-Khaliq, atau sebaliknya menurunkan Allah Al-Khaliq sejajar dengan makhluk. Itu saja. Itu saja. Ya. Konsep utama, prinsip utama satu amalan, perkataan dan perbuatan, termasuk juga amalan-amalan hati, ya, amalan-amalan yang tersembunyi yang dilakukan oleh hati, atau amalan-amalan zahir yang dilakukan oleh ucapan dan perbuatan seorang hamba, dilihat dari satu dari dua itu, ya. Apakah pada saat itu dia sedang menaikkan kedudukan dan derajat seorang makhluk, siapapun makhluk itu, tanpa terkecuali. Karena yang namanya makhluk itu selain Allah, itu adalah makhluk. Malaikat, para nabi dan rasul, orang-orang saleh, wali-wali Allah, siapapun juga, sampai kepada makhluk yang paling rendah, iblis laknatullah alaih misalnya, ya, dinaikkan kedudukannya setara dengan Allah dalam hak-haknya, dalam keistimewaan-keistimewaannya, itu merupakan satu perbuatan kesyirikan. Sebaliknya, Allah dan kedudukannya sebagai Rabbul Alamin, pencipta, pengatur, penguasa, yang memiliki hak untuk disembah dan diibadahi dengan nama-namanya yang paling indah, paling bagus, yang sempurna dengan sifatnya, ya, diturunkan semuanya itu lalu sejajar dengan makhluk yang rendah. Hanya itu saja. Terjadi perbuatan atau dianggap sebagai sebuah kesyirikan dalam konsepsi agama Islam. Seharusnya dan sewajibnya, sewajarnya makhluk tetap dalam kedudukannya, dalam posisinya sebagai makhluk. Dan Al-Khaliq Allah Tabaraka wa Ta'ala tetap dalam kedudukannya sebagai Al-Khaliq, zat yang maha sempurna, satu-satunya zat yang maha sempurna, yang wajib untuk disembah dan diibadahi. Itu seharusnya, sewajibnya dan sewajarnya. Dan itulah tauhid. Ya. Mendudukan makhluk di tempatnya dan mendudukan Al-Khaliq juga di tempatnya yang maha tinggi, lagi mulia, Subhanahu wa ta'ala.
Nah, bab 41, 42, 43 ini terkait dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan yang banyak dilakukan oleh ketergelinciran lisan atau ucapan. Seperti misalnya dalam bab sebelumnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadisnya, fala taj'alu lillahi andada, atau di ayat Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, fala taj'alu lillahi andada, janganlah kamu jadikan bagi Allah tabaraka itu tandingan-tandingan. Lalu ada salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan apa yang kau kehendaki ya Rasulullah. Lalu Nabi menghardiknya dengan keras seraya mengatakan, ataj'alni atau ataj'alni lillahi niddan, apakah kamu menjadikan aku sebagai tandingan sekutu bagi Allah? Orang itu hanya mengatakan apa? Masya Allahu wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki, Masya Allah, sesuai dengan kehendak Allah, Masya Allah. Tapi berikutnya jadi persoalan wa syi'ta, dan kita tahu dalam bahasa Indonesia saja kalimat majemuk yang ini adalah setara, bukan yang bertingkat, yang ini adalah setara dengan menggunakan kata sambung huruf wawu dan. Maka dan salah satu maknanya antara yang kedua dan yang pertama sama dalam hukum. Dalam hukum sama. Dan itu yang biasa terjadi dalam susunan kalimat atau bahasa-bahasa yang digunakan. Meskipun berbeda jenisnya, berbeda statusnya, berbeda keadaannya, tetapi sama dalam hukum. Itu yang biasa terjadi. Dan dalam banyak susunan struktur kalimat dalam bahasa Arab, ya. Di samping itu dilihat dari maksud dan tujuan si pengucap, si pembicara. Kita bicara sekali lagi dalam struktur susunan bahasa Arab. Dan di situ posisi huruf wawu luar biasa. Ada salah satu disertasi program doktoral di bidang bahasa meneliti fungsi kedudukan huruf wawu dalam Al-Quran. Ini bisa disebut dengan doktor wawu, gitu, huruf wawu. Banyak sekali perannya huruf wawu itu. Ya. Yang umumnya wawu itu tadi katakan wawu ataf namanya. Menyambung, sambungan. Untuk kalimat menyambung yang bersambung dengan arti dan, itu dengan menggunakan huruf wawu. Ada juga wawu yang disebut dengan wawul ibtida, huruf wawu untuk memulai satu pembicaraan. Pembicaraan sebelumnya selesai, masuk pembicaraan berikutnya dengan menggunakan huruf wawu, disebut dengan wawul ibtida. Gitu. Huruf wawu yang lain dapat berarti dia wawul sumpah, qasam. Demi maknanya. Ya, huruf wawu itu demi maknanya. Ada lagi huruf wawu yang berfungsi sebagai penerangan keadaan, disebut dengan wawul hal. Wawu al-hal. Gitu. Ada lagi wawu untuk tafrik, untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Ya. Dan lain sebagainya. Itulah salah satu bentuk, ya, dari keunggulan sastra bahasa Arab dari bahasa-bahasa yang lain. Di Indonesia tidak mengenal itu. Tidak mengenal itu.
Tidak ada wawul ibtida, tidak ada wawul qasam, tidak ada wawul hal. Semuanya kalimat wawu atau dan dalam bahasa Indonesia itu hanya digunakan untuk menyambung satu kata dengan kata yang lain, ya, sebagai satu kalimat majmuk yang setara. Dan itu memang pada umumnya seperti itu. Nah, sehingga ketika seorang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan apa yang kau kehendaki, berarti secara hukum bila telah mensejajarkan nama atau kedudukan Nabi Muhammad SAW dalam konteks itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan masyiah, kehendak. Nah, disitulah ya terjatuh ke dalam bentuk kesyirikan. Sejatinya dia hanya mengucapkan Masya Allah wahdah. Apa yang Allah kehendaki semata saja. Kehendak itu disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah yang berkehendak. Disebutkan salah satu ayat dalam Al-Quran, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Apa yang kamu kehendaki itu tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki. Karenanya dalam salah satu tingkatan keimanan kepada takdir adalah al-iman bi masyiatillah tabaraka wa ta'ala. Beriman kepada masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qaddarullah ma syaa fa'al wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki, jika Allah kehendaki dia terjadi, dan jika tidak Allah kehendaki dia tidak akan terjadi. Sejatinya dia hanya mengatakan apa? Masya Allah wahdah. Namun jika ingin tetap menghormati posisi peran dari orang yang dianggap memiliki andil yang besar dari satu urusan kita, maka kita gunakan kalimat bertingkat, majemuk bertingkat. Tidak disetarakan, tapi diturunkan satu derajat di bawahnya dengan menggunakan kalimat summa. Kata penghubungnya adalah summa, kemudian. Sekiranya itu diperlukan, dia mengucapkan Masya Allahu summa syi'ta anta. Gitu. Ya. Apa yang Allah kehendaki, kemudian apa yang kau kehendaki. Jadi sudah bertingkat itu, sudah ada turun ya di bawahnya. Ya, itu dibolehkan. Sama dengan ucapan misalnya laula lakana kada wa kada, dengan menyampingkan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laula hadzal qit lastarqa al-lis. Sekiranya, laula itu sekiranya, bukan karena kucing ini, maka pencuri itu akan masuk dan mengambil apa yang diinginkan. Dia sandarkan keamanan, keterbebasan dari pencurian ya yang menimpa dirinya tidak kepada Allah tapi kepada makhluk. Sekiranya kalau bukan karena ini dan itu, sekiranya karena bukan karena fulan dan fulan, sekiranya kalau bukan karena dan sebagainya, ya, disandarkan sesuatu yang baik ataupun yang buruk itu kepada makhluk, maka dia sudah terjatuh ke dalam kesyirikan. Padahal kebaikan dan keburukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antu'mina bil qadari khairihi
wa syarrihi. Kamu beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini menjadi salah satu pembeda seorang mukmin dengan kafir. Seorang mukmin tidak pernah berputus asa, tidak pernah kecewa. Sebenarnya harus begitu. Karena apa? Hidupnya antara syukur dan sabar. Dia bisa syukur dan bisa sabar kalau keimanan kepada takdirnya itu benar. Itu kuncinya, Pak. Itu kuncinya. Kehidupan seorang mukmin akan tenang, tentram, adem ayem, gitu ya. Jika memiliki rasa syukur dan sabar. Dan rasa syukur dan sabar itu dibangun di atas imannya kepada takdir. Sehingga Nabi SAW perlu menekankan iman kepada takdir dengan mengulangi kalimat iman. Sementara 5 yang sebelumnya cukup Nabi menggabungkan dengan huruf waw. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Untuk takdir gimana? Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Khairihi wa syarrihi. Dan penyimpangan pertama yang terjadi, atau salah satu penyimpangan yang pertama-tama terjadi dari konsep keimanan adalah mengingkari takdir, yang disebut dengan kaum Qadariyah pada zamannya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi di Irak. Ya. Nah, ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Taala, lihat ketergelinciran lisan yang boleh jadi tidak dipahami, tidak disengaja, biasa itu mutadawil, ada di tengah-tengah masyarakat, terucap dengan ringannya seperti itu, padahal dia terjerumus, terjatuh ke dalam kesyirikan. Wal'iyazubillah. Kemudian juga berikutnya terkait dengan sumpah. Terkait dengan sumpah. Hadis sahih bukan Bukhari dan Muslim dan juga yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Ada sebagian dari orang-orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mencibir dan mengoreksi bahwa kaum muslimin juga melakukan kesyirikan. Di antara kaum muslim mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah, demi Ka'bah. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada umatnya, jika ingin bersumpah dan tetap mau menggunakan kalimat Ka'bah itu atau menunjuk kepada Ka'bah sebagai Baitullahil Haram, maka diawali dengan lafaz Allah, wa Rabbul Ka'bah. Wala taqulu wal Ka'bah, tapi katakanlah wa Rabbul Ka'bah. Idza aradu an yahlifu an yaqulu wa Rabbul Ka'bah. Wa Rabbul Ka'bah, demi Rabb Ka'bah. Wa Rabbul Ibil, demi Rabb onta itu, onta saleh. Gitu. Wa Rabbul Masyriq, wa Rabbul Maghrib, wa Rabbul Masyriqain wal Maghribain. Menggunakan kalimat apa? Rabb. Wa Rabbul Arsh Al-Azim. Ya. Menggunakan kalimat Rabb di awalnya sebagai pencipta, penguasa dan pengatur
semua makhluknya. Gitu. Nah, yang biasa terlontar dari lisan-lisan kaum muslimin yang mungkin maksud hati ingin memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya yang sangat dicintai dan disayanginya, ketika bersumpah dia mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah. Pernah tidak kita dengar? Sering. Demi Allah, demi Rasulullah. Maksud dan tujuannya mungkin karena kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghormatannya, pemuliaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika digunakan sebagai alat sumpah, maka terjatuhlah dia ke dalam kesyirikan yang tidak disadarinya. Karena jelas Nabi mengatakan man halafa bi ghairillah, siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, siapa saja selain Allah itu, tanpa terkecuali, demi Jibril, demi Mikail, masuk dalam kesyirikan misalnya. Wal hatta kedudukan Jibril dan Mikail begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demi Rasulullah, jatuh dalam kesyirikan misalnya. Apalagi makhluk-makhluk yang lebih rendah kedudukan dan derajatnya, atau sebagian digunakan untuk mubalaghah, superlatif, berlebih-lebihan, atau bombastis ketika dia mengatakan dengan sesuatu yang hanya untuk mubalaghah saja, demi disambar petir atau geledek, atau yang lebih rendah, demi digigit semut misalnya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang biasa dijadikan untuk candaan, untuk mainan, ya, bersumpah begitu ya, tanpa disadarinya dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Wal'iyazubillah. Jadi ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, hal-hal yang seperti ini perlu kita antisipasi, ya, perlu kita pahami betul, ya, bagaimana syariat agama kita menutup sekecil-kecilnya celah terjadinya penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjerumusnya seorang hamba ke dalam perbuatan syirik pada hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena sumpah itu sejatinya adalah lita'zim, ya, al-muqsam bihi, untuk mengagungkan dan memuliakan yang dijadikan sebagai alat sumpahnya. Maka tidak ada yang patut untuk dimuliakan dan diagungkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting dari semuanya itu adalah jujur ketika bersumpah menggunakan nama Allah. Benar dan jujur ketika menggunakan atau ketika bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Wajib hukumnya dia berlaku jujur, ya, saat dia bersumpah menggunakan nama Allah. Ya, jangan dibuat main-main nama Allah itu. Memiliki keagungannya, kemuliaannya, sehingga harus diiringi dengan kejujuran. Karena sejatinya memang sumpah itu di dalam persidangan untuk menolak atau membantah satu tuduhan yang tidak benar terhadap dirinya. Satu kaidah pengadilan dalam agama Islam menyebutkan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti, keterangan, ya, bukti-bukti dan keterangan itu harus didatangkan oleh orang yang menuduh,
Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Segala tuduhan didukung dengan bukti dan keterangan yang disebut dengan alat bukti. Di persidangan kita saja cukup dengan 2 alat bukti katanya. Ya. Tambah dengan persaksian misalnya. Berikutnya, wal yaminu ala man ankar, dan sumpah dilakukan oleh orang yang mengingkari tuduhan tersebut. Mengingkari tuduhan tersebut. Dalam konteks dan hubungan rumah tangga misalnya, kita dihadapkan dengan satu kasus yang disebut dengan al-qadhaf wal li'an. Nanti buka di awal-awal surat An-Nur. Misalnya seorang suami, seorang laki-laki mengetahui istrinya berbuat selingkuh tidak benar, tidak senonoh. Maka dia menuduh istrinya berbuat hal yang tidak sepatutnya itu. Pada saat itu dia wajib mendatangkan bukti. Itu karena qadzaf, tuduhan. Ya. Wajib mendatangkan 4 orang saksi untuk menguat tuduhannya. Jika dia tidak sanggup mendatangkan 4 orang saksi, maka dia akan dicambuk 100 kali. 100 kali. Qadzaf itu ya. Jadi diminta untuk mendatangkan 4 orang saksi. Dan saksi ini bukan saksi rekayasa, tapi betul-betul 4 orang saksi yang disumpah dengan nama Allah Ta'ala untuk memberikan persaksian secara jujur dan benar. Karena memang tujuannya begitu. Ya. Di ayat surat An-Nisa pun demikian. Ya. Kayak Imam Bilqis syuhada alillah. Ya. Harus jujur adil dalam memberikan persaksiannya karena Allah Ta'ala. 4 orang itu. Maka kalau dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, dia akan kena hukuman cambuk 100 kali. Kalau tidak ada 4 orang saksi, yang kedua adalah pengakuan dari istri. Kalau si perempuan itu mengakui, iya benar adanya, maka terbebas laki-laki itu dari tuduhan. Berarti apa yang dipersangkakan itu dituduh itu benar adanya. Gitu. Ya. Oke. Si laki-laki sang suami tidak sanggup datangkan 4 orang saksi. Karena hanya dia saja yang mengetahui, hanya dia saja yang melihat, hanya dia saja yang memergoki, tidak ada saksi yang lainnya. Dan dia benar dalam penglihatannya, pengetahuannya itu. Dan dia tidak akan bergeming, tidak akan mundur dengan tuduhannya. Dan dia juga tidak mau kena cambuk. Maka pada saat itulah dia bersumpah masuk ke dalam bab li'an dengan laknat. Ya sumpahnya itu untuk menolak cambukan pada dirinya. Tapi masuk bab li'an, laknat. Dia terbebas dari cambukannya, tapi masuk pada li'an, fasah, dipisah suami istri tersebut. Nah begitu ikhwan sekalian. Ya. Jadi sumpah ini bukan sesuatu yang ringan untuk kita permainkan. Bersumpah dengan nama selain Allah syirik, meskipun banyak para ulama menyebutnya syirik kecil, karena disebutkan bagaimana konsekuensi daripada perbuatan tersebut. Ya, diminta baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jelas lebih besar daripada dosa besar. Sementara bersumpah dengan menggunakan nama Allah lalu dia dusta dalam sumpahnya, bermain-main dalam sumpahnya, dia jual nama Allah, ya,
untuk kemaksiatan yang dia lakukan, ya, maka dia terjatuh ke dalam dosa besar. Sehingga salah seorang sahabat besar Abdullah bin Mas'ud mengatakan, lan ahlifa bi ghairillahi kadiban khairun min an ahlifa bi ghairillahi sadiqa. Aku bersumpah menggunakan nama Allah. Benar ya? Aku bersumpah menggunakan nama Allah. Benar berarti sumpahnya. Tapi dusta, bohong, masuk dosa besar, lebih baik ketimbang dia bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah, syirik, meskipun jujur. Untuk menimbang kadar antara dosa besar dengan dosa syirik. Meskipun ini dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, tapi untuk menimbang, ya, besarnya dosa besar dengan kesyirikan tadi. Lebih ringan, dosa besar lebih ringan ketimbang kesyirikan, meskipun itu kecil. Ya. Nah, bagi kita yang menuntut, ya, orang yang mengingkari itu untuk bersumpah dan dia siap untuk bersumpah menggunakan nama Allah, falyarda. Man ahlafa lahu billahi falyarda. Wa man lam yarda falaysa lillah aw falaysa min Allah. Siapa yang mendapatkan sumpah dengan nama Allah, maka hendaknya dia ridha, rela dengan sumpah yang dilakukannya itu dan menerima sumpah yang dilakukannya itu, ya. Sementara yang tidak rela dan tidak menerima sumpah tersebut, maka Allah tidak lagi bertanggung jawab terhadapnya. Falaysa minallah. Allah tidak punya kewenangan, Allah tidak punya campur tangan, Allah tidak akan membela dan menolongnya. Apa maksudnya? Kembali pada kaidah tadi dalam pengadilan, dalam hukum kita. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti dan saksi didatangkan oleh orang yang menuduh, sementara sumpah dilakukan oleh orang yang mengingkari. Orang yang mengingkari itu, oh enggak, saya tidak berbuat, saya tidak melakukan itu, dan saya siap disumpah. Lalu dia mengucapkan, wallahi demi Allah, saya tidak begini, maka hendaknya ridha dengan sumpah yang diucapkan dan dilakukannya. Selesai. Hukum selesai. Tanpa ada kewajiban kita untuk menuntut apakah dengan dia mengucapkan demi Allah itu jujur dalam isinya atau dusta dalam isinya, bukan kewenangan kita. Bainahu wa bainallah. Kita hanya dihadapkan pada nama Allah yang dia pakai, yang dia gunakan dalam sumpahnya itu. Sehingga maksud tujuannya pada sumpah adalah ta'zim Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengagungkan, menerima sumpahnya bukan karena dia, bukan karena mulutnya, bukan karena orangnya, tapi karena nama Allah dipakai, dia gunakan dalam sumpahnya. Apakah dia jujur atau dusta dalam sumpah yang diucapkannya, urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu, ya. Jadi ada dua sisi, dua aspek yang dituntut di situ, ya kan? Dua hal yang dituntut di situ. Nah, kalau pengadilan kita menerapkan kaidah ini selesai semua persoalan. Ya. Ketika tuduhan-tuduhan itu disampaikan, harus ada bukti-bukti yang menguatkannya, harus ada saksi-saksi yang menguatkannya. Kalau tidak, sebatas tuduhan semata. Masuk dalam pencemaran nama baik, ya. Kalau di hukum kita bisa ada hukumnya. Kalau di dalam agama Islam masuk qadzaf, tuduhan-tuduhan. Hanya saja memang qadzaf itu biasanya hanya berlaku hubungan suami istri. Hubungan suami istri, ya. Sementara tuduhan-tuduhan, ya, di antara sesama laki-laki itu masuk kepada mungkin perbuatan kezaliman saja, ta'zir. Maksudnya dalam ta'zir dalam agama Islam itu. Tidak ada hukuman atau sanksi hukum tertentu dalam syariat agama Islam. Wallahu a'lam. Itu sejauh pengetahuan saya atau sedekat pengetahuan saya. Antum dengan ana misalnya, atau sama, ya, urusan
muamalah yang lainnya, ya, itu masuk dalam bab ta'zir, diserahkan kepada imam. Tapi kalau hubungan suami istri tadi di surat An-Nur, ya, masuk dalam qadzaf dan li'an. Nah, sementara yamin atau sumpah itu dilakukan oleh orang yang mengingkari untuk menolak tuduhan tersebut pada dirinya. Itu sumpah, ya, baik tadi seorang istri, ya, atau juga yang lainnya untuk menolak tuduhan terhadap dirinya, dia bersumpah. Dan bersumpahnya dia menggunakan nama Allah Ta'ala, maka buat kita selesai. Itu dalam agama kita. Sehingga tidak mudah dia menggunakan nama Allah. Dan harus tahu konsekuensinya ketika dia menggunakan nama Allah, ya, dusta atas nama Allah, ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, sudah dijanjikan dengan api neraka, waliyadzubillah. Dusta dengan menggunakan nama Allah. Itu wallahu a'lamu bis-shawab. Jadi ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, bab ini menjelaskan tadi tentang bagaimana selayaknya, bagaimana seharusnya kita menjaga lisan kita, ucapan kita, ya, untuk tidak terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tempatkan kedudukan itu sesuai dengan tempatnya. Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Ma'bud, Allah sebagai Ilah, ya, satu-satunya zat yang sebenarnya diibadahi dan hanya berhak untuk mendapatkan semua peribadatan dan penyembahan kita sebagai makhluk. Adapun makhluk, semulia apapun makhluk itu tetap makhluk. Jangan ditinggikan, ya. Jangan disematkan kepadanya keistimewaan sebagai ma'bud, ya. Maka dengan kesalahan dalam dua sikap itulah yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan, waliyadzubillah. Ya, demikian untuk kajian kita siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dengan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang utama dalam masalah ini. Ya, semoga Allah menjaga dan melindungi kita semua, menguatkan akidah dan tauhid kita kepadanya Tabaraka wa Ta'ala, seraya mengampuni dan memaafkan ketergelinciran dan kekeliruan yang selama ini kita lakukan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.